laga pertandingan antara sepak bola Indonesia versus Jepang itu diprediksi Indonesia akan menang, dan menangnya pun signifikan, yaitu 3-1. Tetapi banyak pengamat di daerah atau negara lain menilai bahwa Indonesia kalah. Peluang itu tentunya dibantu supporter dan doa 300-an juta penduduk Indonesia, papar pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino menyajikan tentang semaraknya diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Prediksi Indonesia versus Jepang. Indonesia versus Jepang diprediksi oleh media asing Garuda menjamu tanpa gol. Tetapi oleh pengamat di tanah air menyebutkan bahwa Indonesia akan menang 3-1, 3 untuk Indonesia dan 1 untuk Jepang. Media Eropa tersebut memprediksi skor mengenai hasil timnas Indonesia versus Jepang yang akan berhadapan pada Jumat 15 November, sebentar lagi pukul 19. Try to sign me, but I give the word to this club for the opportunity to develop not only the football but the other part of this amazing country. Pertandingan Indonesia versus Jepang makin viral. Cristiano Ronaldo ikut tayangkan di YouTube dan Instagram negara tetangga iri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini dulu. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik seputar berita timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Kalau sudah like dan subscribe, mari kita lanjutkan pembahasan. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia melawan Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi salah satu laga yang paling dinanti. Tidak hanya menjadi perbincangan hangat di tanah air, pertandingan ini juga berhasil menarik perhatian dunia. Pasalnya, laga ini akan disiarkan di 105 negara, membuatnya menjadi salah satu momen besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, yang membuat pertandingan ini semakin viral adalah kabar bahwa sang mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, akan menayangkan langsung pertandingan ini di channel YouTube-nya dan siaran live di akun Instagram pribadinya. Langkah ini langsung mengundang perhatian besar dari penggemar sepak bola di seluruh dunia, termasuk dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang tak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Pertandingan bersejarah di Gelora Bung Karno. Pertandingan ini merupakan bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia yang berada di grup berat bersama Jepang telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Garuda yang kini diperkuat oleh generasi muda berbakat
Wahai bangsa Indonesia, dukunglah tim nasional Indonesia. Selain dengan semangat dan doa, juga pertandingan yang akan digelar 15 November sebentar lagi pada pukul 19 di Gelora Bung Karno atau GBK. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah sebagai tuan rumah. Kini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Sementara tim tamu Jepang berada di puncak klasemen dengan 10 poin dari 4 pertandingan mereka. Jepang sudah mengumpulkan para pemainnya sebanyak 27 dan latihan bersama. Terlihat beberapa pemain bintang, di antaranya berbakri di Eropa, Takumi Minamino, AS Monaco, Takefusa Kubo, Real Sociedad, lalu ada Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Wataru Endo, Liverpool, dan Kaoru Mitoma, Brighton. Sementara pasukan Sintayong atau tim nasional kedatangan amunisi baru, yakni Kevin Dix, pemain dari Copenhagen. Itu diharapkan mampu menjadi pengganti Mas Hilgert di lini pertahanan Garuda. Seperti diketahui, Mas Hilgert harus absen membela timnas Indonesia karena mengalami cedera saat membela klubnya. Amunisi baru juga, tetapi amunisi itu belum bisa kita sebutkan satu persatu karena menurut Sintayong itu adalah strategi yang belum disebut karena itu rahasia dan strategis. Yang pasti, lihat saja tanggal mainnya sebentar. Hal inilah yang membuat bahwa prediksi tim nasional Indonesia atau tim Garuda diyakini akan menang 3-1 untuk Indonesia. Dalam preview, Indonesia memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan harapan mengamankan tempat Piala Dunia kedua mereka yang pertama sejak tahun 1938 ketika masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Mereka menjadi tim pertama dari Asia yang tampil dalam kompetisi tersebut, tetapi tersingkir di putaran pembukaan. Timnas Indonesia saat ini ketika melawan Jepang di Piala Asia di tahun 2023, sebagaimana sumber tersebut menangani tim sejak tahun 2020. Sintayong sebagai pelatihnya memulai putaran ketiga mereka dengan mencatat hasil imbang yang meningkatkan moral melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 atau seri. Meski mereka tetap tidak terkalahkan setelah 3 pertandingan saat bermain imbang 2-2 dengan Bahrain, sayangnya Indonesia begitu kecewa. Hal inilah yang tentu saja di grup ini setelah kebobolan gol penyeimbang di menit ke-99 saat melawan China. Padahal sebelumnya memimpin 2-1 hingga menit terakhir. Rekor tak terkalahkan mereka terakhir pada pertandingan terakhir, di mana meski mendominasi permainan dengan penguasaan bola 76% dan melepaskan 14 tembakan berbanding 5 tembakan milik lawan, China menang dengan skor 2-1 yang membuat Indonesia masih mencari kemenangan pertama di grup. Hasil tersebut membuat Indonesia tidak hanya masih mencari kemenangan perdananya, tetapi juga tertahan di posisi kelima, tertinggal 2 poin dari tim di atas mereka, sehingga setiap poin menjadi vital dalam upaya mereka menjaga impian Piala Dunia tetap hidup. Sintayong juga berharap bahwa timnya dapat bangkit dari kekalahan baru-baru ini dan mulai menanjak klasemen grup, tetapi mereka menghadapi tantangan berat di jeda internasional dengan pertandingan melawan pemuncak grup Jepang
dan Arab Saudi. Tetapi lebih dahului adalah melawan Jepang, kemudian menyusul Arab Saudi. Jepang menjadi salah satu tim yang menonjol pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetap tidak terkalahkan bersama hanya 3 tim lainnya. Artinya, kekuatan mereka yang saat ini kita punya tim nasional ditambah dengan kekuatan yang merupakan striker atau pencetak golnya Jepang sudah ada di tangan nasional. Tentu saja itu merupakan amunisi baru buat bangsa kita, sehingga tim Samurai Biru juga memiliki jumlah gol terbanyak yang dicetak 15 dan rekor pertahanan terbaik bersama hanya kebobolan 1 kali. Mungkin akan terbalik lagi. Meski kita tahu sang juru taktik Jepang Hajime Moriyasu akan senang dengan rekor kuat Jepang, terutama setelah penampilan mengecewakan mereka di Piala Asia 2023 awal tahun ini, di mana Samurai Biru dikalahkan oleh Irak di babak penyisihan grup dan disingkirkan oleh Iran di perempat final. Tentu saja peluang bagi tim nasional, sehingga pelatih tim nasional Indonesia Sintayong tentu malah bersemangat dengan munculnya amunisi baru. Dan hal inilah yang tentu saja Sintayong akan merubah taktik. Perubahan taktik inilah yang tentu akan menjadi amunisi baru, dan diharapkan sebagaimana prediksi para pemerhati bola di tanah air menyebutkan bahwa Indonesia ada kemungkinan bisa menang 3-0 atau 3-1, 3 untuk Indonesia dan 1 untuk Jepang. Hal inilah yang tentu saja menyebutkan dan disebutkan oleh berbagai pihak bahwa jika nanti Indonesia bisa melenggang, jika benar menang 3-1 atau 3 untuk Indonesia, 1 untuk Jepang, hal inilah yang tentu saja melenggang mulus melalui putaran berikutnya. Tahapan-tahapan inilah yang kita berharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh elemen, dan berharap bahwa pertandingan-pertandingan ini akan kita menangkan di mana daerah pertandingannya kita sebagai tuan rumah. Tentu saja sumbangsi dari berbagai serta doa-doa masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah, tentu saja kita akan menangkan pertandingan ini, dan kita berharap Jepang kita bisa bobol hingga kita bisa mencapai klasmen yang tertinggi di wilayah grup ini. Disambut ramah oleh masyarakat Indonesia, supporter Jepang janji balas kebaikan di leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini dulu. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik seputar berita Timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Kalau sudah like dan subscribe, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2024 bukan hanya menjadi ajang persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga menjadi bukti nyata kehangatan budaya Indonesia. Sambutan hangat dari masyarakat Indonesia kepada tim Jepang dan para suporternya telah mencuri perhatian banyak pihak. Sejak kedatangan rombongan Timnas Jepang di Jakarta, masyarakat Indonesia menunjukkan keramahan yang khas. Tak hanya di hotel tempat mereka menginap, tetapi juga di bandara hingga stadion latihan, para supporter Jepang disambut dengan senyum, sapaan ramah, dan berbagai. Saudara, untuk diketahui perjalanan Jepang di putaran ketiga diawali dengan kemenangan meyakinkan 7-0 atas Tiongkok, diikuti oleh kemenangan melawan Bahrain 5-0 dan Arab Saudi 2-0 sebelum ditahan imbang 1-1 oleh Australia
dalam pertandingan terakhir mereka. Kini, dengan tekad untuk kembali ke jalur kemenangan dan selangkah lebih واليوم الجو حلو والأجواء حلوة. فنيين في الاتحاد البحريني. طبعا الاستفادة من كرة القدم نحن على مشارف بإذن الله سبحانه وتعالى بطولات وحصدها ومشينا فيها. Gara-gara banyak hujatan dari netizen Indonesia yang lontarkan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, usai gol menit akhir Bahrain diklaim tidak sah, dan ada indikasi kecurangan wasit dengan sengaja. Dengan penuh emosi dan sangat marah, Bahrain di depan media langsung beri pernyataan begini, sampai mau sengaja mengalah saat menghadapi Arab Saudi, agar Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian enggak ketinggalan informasi menarik seputar berita Timnas Indonesia. Kalau sudah like dan subscribe, mari kita lanjut. Setelah gol kontroversial yang tercipta di menit-menit akhir pertandingan antara Bahrain dan Indonesia, yang dianggap tidak sah oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia, muncul gelombang besar hujatan dari netizen Indonesia, yang ditujukan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain. Netizen Indonesia menuding adanya indikasi kecurangan yang melibatkan keputusan wasit, yang diyakini sengaja menguntungkan Bahrain. Tuduhan ini membuat situasi memanas, terutama di media sosial, di mana komentar-komentar negatif mengalir deras. Tidak lama setelah insiden tersebut, pernyataan yang mengejutkan datang dari pihak Bahrain. Di tengah suasana yang penuh emosi dan kemarahan, Bahrain menggelar konferensi pers, dan menyatakan bahwa mereka merasa terhina, dan sangat tersinggung dengan hujatan yang dilontarkan oleh netizen Indonesia. Dengan nada marah, perwakilan Bahrain secara terbuka mengancam akan melakukan tindakan yang dapat merugikan Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa dalam pertandingan melawan Arab Saudi yang akan datang pada 16 Oktober nanti, Bahrain berencana untuk sengaja mengalah secara sengaja. Langkah ini yang mereka sebut sebagai bentuk sepak bola gajah, secara jelas merupakan tindakan yang dilarang oleh FIFA. Pernyataan ini sontak menggemparkan dunia sepak bola internasional, karena tindakan sepak bola gajah adalah tindakan yang sangat tercela dan melanggar prinsip fair play dalam sepak bola. Jika Bahrain benar-benar mewujudkan ancaman mereka, hal ini akan secara langsung merugikan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Bahrain tampaknya menggunakan strategi ini sebagai bentuk balasan terhadap hinaan dan tuduhan kecurangan yang mereka terima dari... Saudara, apa yang disampaikan oleh publik atau Bahrain tersebut tentu saja itu menjadi catatan buat kita semua. Karena itu saudara, Raja Taktik Indonesia, Sintayong atau STY, kita berharap dengan merubahnya taktik ini diyakini oleh banyak pihak, termasuk Ronaldo maupun Messi pun juga, serta Ketua PSSI meyakini bahwa Indonesia masih bisa mengalahkan Jepang. Artinya, jika saja hal ini bisa dimenangkan, tentu saja Indonesia akan merajai dan pasti akan disegani oleh tim-tim lawan. Hal inilah yang tentu saja kita berdoa semua, dan kita berharap prediksi skor kita atau skor Timnas Indonesia versus Jepang ini, yang saat ini ditonton oleh ratusan televisi di berbagai negara di dunia, tentu inilah merupakan harapan yang pasti kita akan memenangkannya. Harapan-harapan itulah yang tentu saja Indonesia berupaya untuk bisa memenangkan, sebagaimana skor yang telah dikatakan oleh pengamat itu bahwa kita akan menang 3-1 atas Indonesia. Sementara Indonesia diperkirakan akan berjuang melawan pemimpin grup Jepang ini. Grup Samurai Biru tidak dapat disangkal merupakan tim yang lebih unggul menjelang pertandingan ini, dan kami memperkirakan mereka akan mengamankan kemenangan yang nyaman. Tetapi bola bundar inilah
yang merupakan satu-satunya harapan bagi seluruh bangsa kita. Karena munculnya amunisi-amunisi baru dengan bergabungnya sejumlah orang-orang kita atau putra-putra bangsa kita yang kembali untuk memperkuat tim nasional Indonesia, tentu saja itu merupakan amunisi yang tidak boleh dipandang remeh oleh pihak Jepang, dan bisa jadi ancaman atau amatan para pengamat kita di Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia akan menang 3, sementara Jepang paling tinggi hanya 1. Bisa jadi juga di atas itu. Kita berharap demikian adanya. Untuk itu, saudara, kehadiran dari amunisi-amunisi baru ini maka tentu merupakan harapan baru. Meski begitu, dari harapan baru atau tim-tim yang barusan bergabung atau pasukan amunisi kita yang baru ini, tentu saja akan ada beberapa orang tim kita yang terpaksa dibanet atau diberhentikan. Meski begitu, kita semua berharap semua yang diberhentikan atau yang diberhentikan itu bisa mereka menyadari dan membantu mendoa, menjadi support, karena suka atau tidak suka mereka harus mengalah demi kemenangan timnas atau tim nasional Indonesia. Kekuatan-kekuatan inilah yang tentu saja kita tidak boleh lagi menyebut siapa-siapa yang akan dikeluarkan dari tim nasional. Tentu saja itu merupakan rahasia oleh tim atau pelatih Indonesia STY, dan tentu itu persetujuan dari Ketua PSSI Erick Thohir, dan inilah yang merupakan kebanggaan dan kita pasti bisa dan bisa. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, demikianlah prediksi persepakbolaan atau pertandingan antara timnas Indonesia dengan Jepang. Semoga apa harapan-harapan dan prediksi itu bisa tercapai dan bisa terkabulkan. Mari kita berdoa semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bangsa Indonesia, dukunglah tim nasional Indonesia.